Ini kan Bashar ini si bayi, kalau versi hadis kan ada dua versi. 40 kali 3 sama 45 hari ditiup. Berarti sebelum itu dari nutfah, dari sperma, S aja ya, sampai kemudian ditiup, saya tertarik pakai yang ini. 45 hari. Karena kita konfirmasi ke dokter-dokter kandungan, umur 28 sudah ada jantung, sudah ada otak, sudah ada paru, sudah ada semuanya. Umur berapa? 28 hari. 28. Kalau udah kawin ya. Cuma manusia mini kecil, bergerak sendiri. Ketika umur 40-an, kata beberapa dokter bidang ini, udah ada jurnalnya juga, itu terjadi integrasi, si jantung ini bergerak karena ada kaitan dengan otak, otak ada kaitan dengan paru, terus itu satu integritas sama. Jadi dia terintegrasi. Ada koneksi semuanya. Barangkali kalau mau kita bahasakan secara kedokteran disebut terintegrasi. Kalau bahasa kita peniupan ruh. Kalau bahasa anak komputer penginstalan ruh. Windows berapa tuh? Tuh, komputer nggak bisa jalan kalau nggak ada Windows-nya kan? Ada penginstalan, ada nginstalin, ada barangnya. Dikasih nama nggak ketika diinstal? Kalau yang original loh ya, dikasih nama nggak? Kecuali yang nggak original, nggak perlu nama. Yang KW nggak perlu nama. Itu sebabnya kajian-kajian kebatinan, kerohanian yang namanya nggak jelas. Itu kemana-mana perginya. Kemana-mana perginya. Jadi nama rohani itu nama syafaat sebenarnya. Ya karena sayang guru dikasih ke kita. Ya. Dan ruh antum yang minta itu ruhnya. Kan dia mengalami, jadi ketika masuk itu perjalanan, ibarat pesawat masuk ke bumi, goncang. Nyampe di dalam janin, lahir, lupa deh. Amnesia spiritual. Istilah kita di Cafe Rumi ya. Itu sudah ada kajian itu, amnesia rohani. Di rohani mengalami amnesia. Itulah sebabnya kenapa Allah kirim para rasul. Para rasul sudah wafat. Lah Nabi ya Ba'di kan nggak ada lagi Nabi. Itu sebabnya Nabiullah Khidir statusnya bukan Nabi secara manzilah nubuat. Tapi beliau Nabi. Kan debatnya Imam Qushairi dengan imam-imam yang lain. Kata imam yang lain, Nabi Khidir Nabi. Nah ini dipakai mazhabnya oleh Imam Nawawi, pengarang Arba'in. Supaya nanti orang nggak berpikir Nabi Musa itu belajarnya sama wali. Ntar orang mikir wali lebih tinggi dari Nabi. Ini kekhawatiran Imam Nawawi, wajar, ahli akidah, ahli hadis, ahli fikih. Imam Qushairi, ahli akidah yang sudah konversi, naik dia ke ilmu ma'rifah. Apa yang terjadi sama beliau? Beliau ngomong begini, sekarang Khidir itu wali. Saya lama mikir, gak ngerti-ngerti. Di sini saya baru paham. Ketemu Maulana Abati. Padahal hadis sudah kita hafal, gak ngerti-ngerti. La nabi ya ba'di, apa kata beliau? Tidak ada lagi nabi setelah aku. Maka semua nabi-nabi yang masih hidup, Nabi Idris kan masih hidup itu statusnya kalau turun ke bumi, statusnya wali. Jadi walaupun beliau ini pangkatnya 4, tapi jabatannya nggak ada. Gitu. Pangkatnya, bintangnya 4 nih, tapi nggak ada jabatan. Kalaupun jadi pejabat, ntar nggak tahu deh gimana. Nanti Nabi Isa turun. Masih ingat nggak hadis Sahih Bukhari? Apa kata Nabi? Betapa hebatnya kalian. Isa Al-Masih Nabiullah turun, tapi imamnya sholat subuh dari kalian. Kalau kita beruntung nih, Bang Dik nih. Kalau aneh beruntung, antum beruntung, umur kita panjang. Nggak mati kena COVID. Nggak mati karena virus-virus segala macam. Insya Allah amin ya. Insya Allah kita akan menyaksikan itu. Nabi Isa turun di Menara Putih Baidho di Syam. Ketika masuk ke masjid, yang jadi imam dari kita, Al-Imam Al-Mahdi. Kenapa? Nabi Isa ngelihat di dalam dirinya Al-Mahdi itu, oh ada sesuatu lah. Itu kita kaji di waktu yang lain. Gak boleh sebut aneh. Kalau nama ruh sudah ada izinnya, boleh kaji. Kenapa boleh dikaji? Itu ada dalam kitab Gunyah. Kalau sudah ada di kitab ulama, masa masih dirahasiakan? Kalau sudah ada dalam kitab ulama, masa masih disebut konsumsi
khusus. Apakah Syekh Abdul Qadir Jilani itu teledor ketika nulis bagian itu dalam kitab Gunyah? Itu kitab biasa, itu kitab panduan orang salik umum lah, semua tarekat standar lah. Jadi mohon maaf, saya tidak sepakat kalau ada orang bilang ini ilmu rahasia. Iya, nggak boleh disebar. Nggak